Dr. Muhammad Fadilah, SPDI, MPDI, dosen PG PAUD UM Ponorogo. Selamat datang, Pak Dr. Fadilah. Salam juga mau disampaikan ke Pak Rektor baru. Pak Rektornya di UMPO itu baru ya, Pak Dokter. Pak Happy, Dr. Happy. Dan ini mudah-mudahan sesegera bergabung juga Pak Dr. Ivan Ahmad Gufron. Beliau ini dari dosen pasar sarjana IAI Bunga Bangsa. Saya juga kenal dekat dengan Pak Rektornya, itu senior saudara saya Pak Dr. Oman, Pak Haji Oman. Terima kasih saya sampaikan kepada para pemateri ini yang luar biasa menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu, sharing ilmu. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Prodi, Pak Erik, para dosen semuanya yang hadir ini dari berbagai mancanegara mungkin. Terima kasih banyak bisa bergabung. Ini acara yang diinisiasi oleh program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Terima kasih juga saya sampaikan ke Bu Citra, ini moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Saya hanya sedikit akan menghantarkan saja karena insya Allah ini para dua pemateri ini yang luar biasa handal akan membahas menguliti berkaitan dengan apa itu yang disampaikan oleh pemateri kedua. Ini saya lihat pola parenting untuk mengembangkan kecerdasan majemuk anak usia dini, begitu juga pemateri pertama pendidikan anak usia dini dalam konteks budaya dan agama. Saya kira hari ini merupakan momentum yang sangat strategis untuk kita menyadari bahwa sesungguhnya tumbuh kembang anak usia dini ataupun perhatian penuh konsen kita bagaimana pendidikan anak usia dini harus betul-betul kita sadari. Bisa jadi, mungkin saja bahwa permasalahan hari ini di Indonesia, bagaimana kurang tolerannya, bagaimana rendahnya akhlak para pejabat, para pembisnis, ataupun pemangku politisi dan lain sebagainya. Ini bisa jadi diakibatkan dulu pola asuh yang diberikan oleh para pendidik tidak memberikan kriteria-kriteria yang memang bisa berefek positif di kemudian hari. Sehingga geliat pendidikan anak usia dini hari ini cukup menggembirakan bagi kita, karena dalam kesadaran pendidikan di Indonesia hari ini menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah fondasi bagaimana kita juga bisa membangun bangsa ini. Jika kita berbicara building future leaders, bagaimana kita membangun para pemimpin di masa depan, sesungguhnya konsentrasi yang utama mestinya memang harus diperhatikan penuh bagaimana kita juga bisa melakukan treatment kepada anak usia dini. Karena cikal bakal bagaimana maturasi itu akan terjadi, terus juga pengenalan berbagai hal di dunia yang lebih luas juga, tentu fondasi yang harus kita berikan adalah pada level anak usia dini. Sehingga kita juga sangat miris dengan kondisi hari ini, bagaimana para pemangku kebijakan, terus juga para politisi, birokrat, dan lain sebagainya, mereka mengabaikan nilai-nilai yang semestinya dipegang, baik itu sebagai anak bangsa maupun secara personal, mereka adalah kaum religius. Namun tanpa pesimis berkelanjutan, bahwa hari ini kita tidak disebutkan terlambat, tapi kita juga tetap ikhtiar bagaimana memperbaiki generasi ke depan. Bagaimana golden age yang sudah kita pahami bersama di masa-masa anak usia dini ini bisa kita manfaatkan untuk bisa memberikan, kalau istilah Muhammadiyah itu ada istilahnya adalah brightness ataupun pencerahan. Nah, sehingga mudah-mudahan ini dua pemateri yang handal ini bisa memberikan pencerahan bagi kita sebagai pendidik maupun pengajar untuk bisa memberikan perlakuan yang baik kepada anak-anak didik kita.
bagaimana anak didik kita ini memiliki nilai-nilai religiusitas yang tinggi, mereka juga mengamalkannya, karena dalam Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa manusia itu kan sebagai insan kamil. Kesempurnaan tersebut tentu ini ada pada beberapa potensi yang dimiliki oleh manusia dan bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pengajaran itu. Sehingga ini butuh strategi yang jitu bagaimana generasi mendatang ini bisa lebih baik dari generasi hari ini. Di samping itu juga bagaimana ketika kita juga menciptakan generasi ke depan, melihat fenomena hari ini, kurangnya rasa toleran, terus juga bagaimana juga mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam bentuk etika, norma kehidupan, dan lain sebagainya. Ini juga agar kita breakdown bagaimana sistem pendidikan yang memang bisa berimplikasi pada perilaku-perilaku positif. Bagaimana kita juga mengedepankan kalau dalam agama itu sebelum ilmu itu ya akhlak dulu begitu. Nah ini kenapa kita didahului oleh Jepang? Konon katanya di kelas 1, 2, 3 itu masih berbicara masalah moral. Namun kita telah terjebak bagaimana kognitif itu adalah satu-satunya yang harus dikuasai sebelum peserta didik itu menguasai ilmu-ilmu lainnya. Oleh karenanya kita berpatokan pada tujuan Nabi Muhammad itu diturunkan ke dunia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini yang harus kita breakdown bagaimana begitu bernilainya seseorang yang memiliki moral. High morality ini akan menciptakan performa yang baik. Bagaimana kita bisa bertutur kata yang baik, ada politeness-nya, terus juga berperilaku yang baik, santun dalam kebijakan, dan lain sebagainya. Sehingga memang fondamen utama yang harus kita perkuat adalah fondasi agama, dan tentu di dalamnya tidak terlepas dari moral itu sendiri. Oleh karenanya, dalam pembukaan kali ini, saya berharap bahwa ke depan kita bisa memiliki kerangka yang lebih jelas lagi secara operasional, bagaimana kita mendidik, membimbing anak-anak kita, sehingga mereka memang bisa menjadi generasi yang berakhlakul karimah, ataupun bermoral tinggi, bermoral baik, dan ini juga bisa menghantarkan pada level pendidikan ataupun jenjang pendidikan berikutnya. Sehingga jangan sampai ketika di TK-nya, ketika di PAUD-nya mereka itu bagus, anak-anak kita itu juga santun dan lain sebagainya, setelah itu tercederai ketika mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Sehingga ini masalah-masalah moral, nilai-nilai etika kehidupan harus tidak boleh diabaikan kapanpun manusia itu berada. Mudah-mudahan kita bisa menemukan kerangka yang memang lebih operasional, bagaimana Menteri Pendidikan hari ini merdeka belajar bisa kita implementasikan dengan baik. Itu bahasa bagi Pak Menteri hari ini. Sesungguhnya merdeka belajar itu kan sudah ditelurkan oleh beberapa ahli di tahun 67-an, sehingga hari ini kita juga sangat strategis untuk bisa menciptakan juga merdeka belajar bagi anak usia dini yang kelak kita harapkan untuk bisa membangun bangsa yang lebih baik lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kebermanfaatan kepada yang lainnya. Semoga kita termasuk umat yang memberikan manfaat untuk perbaikan bangsa dan senantiasa optimis. Salam hormat saya kepada para pemateri Dr. Ipan maupun Pak Dr. Fadila, dan kepada semuanya selamat menyimak, dan insya Allah silaturahmi kita akan berlanjut pada event-event berikutnya di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemateri pertama belum hadir ya, kita untuk mengefektifkan waktu boleh ke pemateri kedua dulu. Saya mohon izin Pak Kaprodi dan Pak Nanan
untuk ke Pak Fadil dulu. Saya akan membacakan CV dulu dari Pak Fadil. Nama Dr. Muhammad Fadil, SPDI, MPDI. Tempat tanggal lahir Semarang, 25 Maret 1984. Alamat Perum Ringin Putih, Permai. Nomor WA 085 726 152 529. Beliau juga memiliki blog www.fadilnewsblogspot.com. S1 PAI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. S2-nya PGRA UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. S3-nya Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pekerjaan, beliau menjadi dosen PG-PAUD Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Selanjutnya asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Jawa Timur. Karya buku beliau yang bestseller terkait PAUD, yaitu yang pertama Desain Pembelajaran PAUD, penerbitnya Arus Media Jogja. Selanjutnya Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, Arus Media Jogja. Selanjutnya Edutainment PAUD, penerbitnya Kencana Prenademedia Jakarta. Selanjutnya buku Ajar Bermain dan Permainan AUD, penerbitnya Kencana Prenademedia Jakarta. Dan yang terakhir adalah buku Ajar Kondas PAUD, UMP Pres Ponorogo. Kepada beliau, saya persilakan untuk kepada Pak Dr. Muhammad Fadilah, SPDI. Kepada teman-teman silakan untuk absen di chat dulu, di chat di Zoom-nya, absen nama dan afiliasi bagi yang belum. Selanjutnya, bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh via chat nanti untuk kedepannya. Bagaimana ini Pak Kaprod, apakah menunggu pemateri kedua atau bagaimana? Barangkali dari Pak Kaprod bisa boleh memaparkan sambil menunggu pemateri 1 dan pemateri 2 yang kebetulan pemateri yang pertama belum masuk dan yang kedua ada gangguan. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita bisa bertemu dalam virtual acara PG-PAUD Seminar Nasional yang kali ini pemateri pertama Dr. Ivan Ahmad Gufron MPhil dan yang kedua Dr. M. Fadilah MPDI. Di sini kita sambil menunggu dari pembicara keduanya, ya kebetulan ada trouble gitu. Terima kasih kepada teman-teman seminar yang alhamdulillah dihadiri dari luar gitu ya, tidak hanya dari intern STKIP, ada dari kampus-kampus lainnya, dari Bunga Bangsa Cirebon, dari UM Ponorogo, dan yang lain-lainnya. Di sini Pak Ipan membawakan materi tentang pendidikan anak usia dini dalam konteks budaya dan agama gitu ya. Sedikit yang saya ketahui bahwa pendidikan anak usia dini tidak terlepas daripada budaya kita gitu. Bagaimana kearifan lokal wisdom itu kita harus angkat kembali dari mulai pola pengasuhan, gitu, parenting gitu ya, lalu bagaimana juga bentuk-bentuk permainan tradisional yang saat ini mungkin anak-anak generasi natif yang mungkin hampir tidak mengenal dengan permainan-permainan tradisional yang banyak mengembangkan berbagai aspek kecerdasan, terutama mungkin kecerdasan motorik gitu ya, dan kecerdasan bahasa dan yang lain-lainnya gitu ya, dibandingkan dengan permainan-permainan modern yang sifatnya kompetisi gitu ya.
kalau kita analisa gitu, permainan modern ini banyak sifatnya yang kompetisi, permainan-permainan game gitu ya. Tapi kalau lihat lagi permainan tradisional itu banyak kepada sifatnya kolaborasi, menekankan kerjasama. Ini yang harus kita pikirkan bagaimana mengenalkan kembali permainan-permainan tradisional kepada anak-anak kita ya. Mungkin kita sebagai pendidik di PAUD gitu ya, ya harus banyak mengenalkan lagi permainan-permainan tradisional seperti itu ya. Ini juga untuk mengantitesiskan daripada permainan yang sifatnya digital untuk menyeimbangkan ya. Permainan modern tidak semuanya tidak baik, banyak baiknya juga, bagus juga. Misalnya dilihat dari permainan digital itu juga banyak mengembangkan daripada kecerdasan bahasa gitu. Akan tetapi dari sisi motorik gitu ya, dari sisi motorik rendah sekali, apalagi kalau dilihat dari riset dunia bahwa anak-anak Indonesia itu cukup mengalami banyak penyakit obesitas gitu ya, kelebihan berat badan. Ini yang disebabkan karena pola hidup, pola permainan juga yang sedikit sekali melibatkan ruang gerak motorik kasar maupun motorik halus. Berikutnya dari pemateri yang kedua, Mas Fadil coba melihat daripada mengangkat materi pola parenting dalam mengembangkan kecerdasan majemuk. Ini merupakan judul disertasi beliau yang alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada Mas Fadil sebagai teman yang baru lulus sidang terbuka dari UNY dengan IPK yang sangat tinggi 3,99. Alhamdulillah sangat luar biasa. Mas Fadil mencoba mengkombinasikan bagaimana pola parenting dalam mengembangkan kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk sebagaimana kita ketahui berawal daripada Howard Gardner yang menemukan bahwa kecerdasan manusia itu tidak hanya satu kognitif matematik saja gitu. Ternyata ada banyak beberapa kecerdasan. Mungkin seperti yang kita ketahui semua antara lain kognitif, matematik, kecerdasan kinestetik, motorik ya, interpersonal, intrapersonal, kecerdasan musik, bahasa, spasial, dan yang terakhir ada yang bilang spiritual atau kecerdasan eksistensi. Nah ini mungkin yang harus menggugah kesadaran kita semua sebagai pendidik bahwa dalam konsep kecerdasan majemuk tidak ada namanya anak bodoh. Akan tetapi anak itu mempunyai keunikan masing-masing. Salah satunya adalah di bidang kecerdasannya. Kita sebagai pendidik tinggal memfasilitator, memediasi, membantu menemukan anak dalam kecerdasannya gitu. Ketika kita menghadapi anak yang mungkin kurang begitu bagus dalam pengembangan kognitif, matematik, kita harus mencari kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki oleh anak tersebut dalam dimensi yang lain, dalam kecerdasan yang lain gitu ya. Boleh saja anak yang tidak cerdas dalam matematik, tapi ternyata cerdas dalam seni, gitu, dalam menggambar. Nah ini mungkin yang harus lebih dikembangkan lagi kepada anak tersebut di dalam pendidikan yang akan datangnya seperti itu. Sehingga anak bisa menemukan kecerdasannya, membantu menemukan kecerdasannya. Sebagaimana kita ketahui sekarang juga di era sekarang banyak profesi-profesi baru gitu kan. Tidak hanya kalau dulu mungkin dokter, insinyur, tapi sekarang banyak. Mungkin salah satunya motivator atau yang dulu mungkin tidak ada profesinya gitu. Jadi
profesi aja banyak gitu ya. Nah ini tentunya menandakan bahwa kecerdasan anak juga dalam kecerdasan menyebut harus dikembangkan, terutama di sekolah-sekolah PAUD gitu ya. Kalau saya analisa gitu ya, anak usia PAUD itu melakukan aktivitas itu sangat alamiah, sangat natural, tidak ada rekayasa. Nah ini kesempatan kita sebagai pendidik, sebagai guru PAUD untuk menganalisa bakat apa yang sebenarnya ada di dalam diri anak. Itu sangat mudah untuk kita temukan. Anak akan lebih baik menjalani proses pendidikannya, memilih jurusannya di perguruan tinggi, tentunya kalau sesuai dengan bakat dan minat dan kemauan. Bakat, minat. Ya. Jangan sampai memaksakan kepada anak-anak kita menjalani pendidikan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Minatnya di kuliah di desain interior, tapi orang tuanya memaksa untuk kuliah di kedokteran umpamanya. Nah ini kan kurang begitu bagus seperti itu. Tentu hasilnya tidak akan maksimal gitu kan. Gimana Bu Citra? Sudah siap pemateri Mas Fadil? Pak Ivan udah masuk. Silakan Pak Ivan, mikrofonnya untuk di-on-kan, diaktifkan. Kok nggak ada sih? Mikrofonnya Pak Halo. Ivan masih on. Ya. Ya, sudah. Oh, iya. Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi bagi kawan-kawan semua. Pertama, yang saya hormati Bapak Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan, Bapak Nanan Abdul Manan MPD. Ternyata kita saudara ternyata. Setelah saya amati garis leluhur, ternyata nyambungnya dari Abah Ketip Jaruki. Ternyata saudara juga. Dunia ini terlalu sempit ternyata. Yang kedua, yang saya hormati pemateri kedua, Bapak Dr. Muhammad Fadila SPDI. Sudah masuk belum beliau? Mudah-mudahan beliau bisa segera masuk supaya kita bisa sharing banyak hal, terutama tentang disertasi beliau. Ya, beliau memang menurut saya sangat kompeten di bidangnya karena beliau asli di dokternya jurusan PAUD. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Prodi PG PAUD ya, Bapak Erik MPDI, calon doktor kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau segera lulus ya menjadi doktor. Ya, kita doakan ya. Jangan terlalu lama, jangan terlalu tua zaman ya. Nanti kelamaan. Yang juga saya hormati host dan moderator ya. Dan teman-teman semua yang partisipan yang bisa hadir ya. Saya di sini sedikit sharing tentang bagaimana kita bicara tentang pendidikan anak usia dini dilihat dari konteks budaya dan agama. Kita sharing saja sebenarnya kalau kita lihat misalnya dari Undang-Undang Sisdiknas ya, kemudian kita lihat di tujuan Sisdiknas sebenarnya bahwa pendidikan di Indonesia ya, termasuk pendidikan anak usia dini itu tidak bisa dilepaskan dari agama dan budaya. Lihat misalnya dari tujuan pendidikan, ya, yang pertama ya menjadikan manusia yang beriman ya, dan bertakwa kepada Tuhan. Yang tidak ini menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini di Indonesia memang selaras dengan
tujuan agama, termasuk juga bagaimana pendidikan anak usia dini menjadi agen, ya, agen bagaimana membangun sebuah kebudayaan yang konstruktif. Kemudian kalau kita lihat gitu ya di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya tentang pendidikan usia dini, saya kira teman-teman sudah tahu dan mengerti. Ya, cuma saya tuliskan di slide saya. Apakah slide saya sudah bisa dilihat di situ? Kalau bisa ya bisa dibaca sebenarnya. Kemudian misalnya bahwa pendidikan anak usia dini ternyata memang tidak terbatas, artinya memang siapapun bisa melaksanakan pendidikan anak usia dini, baik secara formal, baik secara non formal maupun informal. Termasuk misalnya pendidikan informal adalah berbicara bagaimana pendidikan keluarga. Kalau kita lihat dalam konteks agama misalnya, di dalam Islam ya, saya tidak tahu dengan agama lain, mungkin nanti teman-teman bisa share ya, yang dari agama lain. Dalam Islam, pendidikan anak usia dini itu justru dimulai sejak orang tuanya menikah sebenarnya. Jadi ketika orang tuanya menikah, itu mereka meniatkan bagaimana membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang kemudian bagaimana mereka mencoba melahirkan generasi-generasi yang Islami, ya, generasi yang soleh dan solehah. Nah, bagaimana itu ya, generasi soleh dan solehah. Sehingga dari awal memang pendidikan sendiri sudah mulai dari sini. Jadi dari keluarga yang memang soleh, kemudian melahirkan bagaimana anak-anak yang soleh dan solehah, ya, anak-anak yang baik. Ya. Kemudian ketika kemudian hamil, ya, si ibu kemudian hamil gitu, di situ sudah dimulai gitu ya, pendidikan anak itu sudah dimulai. Karena kalau kita mengacu pada surat misalnya An-Nahl ayat 78 bahwa seorang janin itu sudah diberikan pendengaran, ya. Nah, diberikan, kalau kita baca misalnya ayatnya misalnya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum syam'a. Diciptakan pertama kali untuk mereka adalah pendengaran. Jadi pada usia beberapa pekan sebenarnya pendengaran sudah mulai ada dalam janin itu. Makanya biasanya dalam tradisi umat Islam biasanya sejak dalam kandungan itu anak sudah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Anak sudah dipendengarkan dengan misalnya sholawatan dan sebagainya. Karena memang anak sudah bisa mendengar di situ. Ya, anak sudah bisa mendengar. Baru kemudian setelah mendengar, anak kemudian diberikan wal absor, ya, pendengaran, kemudian wal afidah. Itu berturut-turut. Makanya pendidikan sudah mulai sejak dalam kandungan, gitu ya. Dalam kandungan. Setelah kemudian anak lahir, ya. Anak kalau dalam tradisi, misalnya dalam tradisi di kita, ya, misalnya, ketika anak lahir, kemudian anak diazankan dan iqomah, ya. Telinga kanan diazankan, telinga kiri diiqomah. Itu ingin supaya supaya sang bayi itu pertama kali yang dia dengar adalah lafzul jalalah, gitu ya, kalimat ilahi. Jadi itu yang ditanamkan. Setelah itu kemudian prosesnya kemudian diberi nama, ya. Ada proses pemberian nama, kemudian ada namanya tradisi akikah misalnya. Ya. Di situ kemudian pemberian nama, di mana dalam pemberian nama juga situ tidak kemudian semena-mena, justru dianjurkan misalnya pemberian nama itu memang yang baik supaya menjadi doa, ya. Khairul asma'i ma ummina, ya. Wah, sebaik-baik nama itu yang mengagungkan, yang memujikan Allah, gitu ya, kalau dalam tradisi Islam. Mahumida. Dan sebaik nama juga yang misalnya Abdullah, gitu ya, Abdurrahman dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian setelah dikasih nama, misalnya, kemudian
Jadi masih dalam kandungan juga kan ada tradisi misalnya upacara 4 bulanan ya. Karena di situ mulailah ditiupkan roh, kemudian ada 7 bulanan dalam budaya-budaya di Indonesia, misalnya di Cirebon, di Jawa, di Sunda, itu kan ada. Kemudian setelah dikasih nama, kemudian nanti pendidikan dimulai, kemudian sampai kemudian ada khitan, kemudian saya menikah dan sebagainya. Nah disitulah bahwa proses pendidikan anak usia dini itu memang dimulai sejak awal, sejak sangat, bahkan sebelum anak itu ada. Kayak doa-doa yang diajarkan oleh para nabi misalnya, Robbi habli minas sholihin, ya Allah jadikan kami misalnya kami mempunyai anak-anak yang soleh, padahal anaknya juga belum ada. Nah ini pendidikan anak usia dini yang dibangun dalam tradisi Islam. Kemudian sebelum kita masuk ke situ sebenarnya di dalam Islam itu ada konsep manusia, konsep tentang manusia. Ada namanya konsep Abdullah. Abdullah itu adalah bahwa manusia itu, bahwa anak itu adalah dia adalah kecil di hadapan Allah. Jadi artinya manusia itu tidak ada apa-apanya sebagai Abdullah di situ. Konsep ini dalam Al-Quran seperti itu. Tapi di sisi lain manusia diberikan tanggung jawab sebagai khalifah. Makanya kemudian dia diberikan kelengkapan psikologis, ya. Kemudian diberikan akal, diberikan hati, diberikan syahwat, termasuk juga nafsu di situ. Ya, supaya dia nanti bisa melaksanakan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Meskipun demikian, sebaliknya, ya, dengan potensi yang ada juga manusia bisa terjerumus. Ya. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, "Ulaika hum kal an'am bal hum adall." Mereka seperti binatang, bahkan bisa lebih hina. Jadi dengan potensi yang dimiliki, manusia bisa naik ke atas, ya, bisa naik ke langit, bisa naik menjadi manusia yang sempurna, gitu ya, superhuman, superman. Tapi di sisi lain dia akan jatuh, ya, dengan potensi yang dimilikinya. Itu konsep Abdullah. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran dijelaskan ada namanya konsep al-bashar. Al-bashar itu bahwa manusia adalah makhluk biologis. Ya. Dia makan, dia minum, dia berkembang biak, diberikan organ-organ fisik. Ya, itu konsep bashar. Ya, kata bashar itu menunjukkan bahwa manusia adalah, atau anak itu adalah makhluk biologis yang makan, minum, berkembang biak dan sebagainya. Diberikan organ-organ fisik, ya, termasuk juga jiwa dan sebagainya. Kemudian juga ada konsep insan. Ya, konsep insan ini bisa kita pahami bahwa ini adalah bahwa manusia adalah memiliki potensi. Ya. Tadi Pak Erik mengatakan bahwa setiap anak itu unik. Ya, itu Islam menekankan bahwa setiap anak itu unik. Tidak ada anak bodoh. Tidak ada anak yang dikatakan belet kalau dalam bahasa Sunda. Semua anak adalah punya potensi. Walikul lisain maziyah. Setiap orang punya kelebihan. Nah, tinggal bagaimana misalnya seorang guru mengarahkan, ini anak nih potensinya kemana? Ya, karena mungkin dia belum bisa menggali potensi sendiri, ya. Tapi bagaimana guru di sini mengarahkan? Oh, ini anak nih potensinya kayaknya bagus nih. Ketika dia dikasih misalnya buku tulis, ya, atau buku gambar, dia bisa menggambar. Ketika dikasih dia angka-angka, dia bisa menghitung. Nah, jadi setiap anak itu sebenarnya punya potensi di situ. Ini yang kemudian ditekankan bahwa manusia itu adalah unik, ya, unik ya, dalam konsep insan itu bahwa manusia itu adalah punya potensi, ya, potensi yang luar biasa. Ya, kemudian ada konsep terakhir dalam Al-Quran adalah konsep anas. Ya. Anas ini lebih kepada bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ya, dia tidak mungkin siap hidup sendiri, pasti setiap orang manusia itu adalah senang bersosial. Ya. Berhubungan, ya, hablum minan-nas, ya, berteman, berkawan dan sebagainya. Ya, itu konsep anas. Ya, jadi bahwa manusia itu adalah makhluk, makanya dalam Al-Quran jelaskan, ya, diciptakan manusia itu laki-laki perempuan, ya, bersuku-suku supaya mereka saling mengenal dan berinteraksi. Nah, masuk pada konsep PAUD, ya, beberapa hal berkaitan dengan
bagaimana kita bicara konsep PAUD dalam Islam ya, dalam agama, dalam artian di sini Islam adalah pertama bahwa anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini bukan berarti kosong sebagaimana misalnya teori tabula rasanya John Locke. Kalau John Locke mengatakan bahwa anak itu kosong artinya seperti kertas kosong. Jadi dalam konsep Islam fitrah di sini bukan kosong. Meskipun tadi misalnya di dalam surat An-Nahl dijelaskan bahwa dia nggak tahu. Nggak tahu itu bukan berarti kosong. Ya. Tapi dia sebenarnya diberikan kemampuan atau kekuatan potensial ya untuk bisa berkembang ya, yang bahkan nanti dari potensi itu dia bisa menjadi manusia yang sempurna. Jadi bahwa fitrah di sini adalah bahwa manusia anak ya, dalam Islam itu adalah dia sudah dengan potensi-potensi yang tertanam dalam dirinya. Dalam Islam misalnya pendidikan anak usia dini itu lebih dikenal dengan istilah hadonah. Ya, nanti mungkin dalam fikih ada namanya fikul hadonah, fikih pengasuhan ya, parenting mungkin kalau dalam bahasa. Kemudian berikutnya misalnya di dalam Islam juga sekolah pertama itu adalah keluarga. Makanya ketika seseorang menikah gitu, ya, maka yang diharapkan adalah bagaimana dia bisa membangun keluarga yang sakinah, ya, membangun keluarga yang baik, keluarga yang tenang, keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Karena keluarga atau rumah adalah madrasah pertama atau sekolah pertama. Ya. Gurunya adalah ibunya dan ayahnya adalah kepala sekolahnya. Selama ini kita selalu ada stigma bahwa pendidikan itu diserahkan kepada ibu. Padahal sebenarnya pendidikan anak itu adalah dua-duanya punya tanggung jawab. Ya, ayah sebagai kepala sekolah, ya, yang mencarikan dana dan sebagainya, dan ibu sebagai guru yang memang setiap hari ada di rumah. Kemudian agama ya tidak hanya mengajarkan ritual, tapi juga mengajarkan nilai. Makanya kalau kita lihat misalnya di instrumen ya penilaian akreditasi PAUD itu misalnya nilai moral agama itu kan tidak hanya bicara ritual, tapi juga bicara nilai. Bagaimana anak misalnya bisa punya jiwa sosial. Bagaimana mau berbagi makanan. Bagaimana anak misalnya cuci tangan sebelum makan. Ya. Jadi kalau kita melihat di era pandemi seperti ini, sebenarnya justru anak PAUD sudah mengajarkan cuci tangan. Cuma masalahnya adalah itu tidak berlanjut di SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Nggak ada tradisi cuci tangan di SD. Nggak ada tradisi, mungkin di sekolah, beberapa sekolah mungkin ada, tapi kebanyakan itu tidak ada tradisi itu. Dan tradisi justru ada di PAUD, ya. Di TK, di RA, ya, di PAUD, dan sebagainya. Yang sebenarnya itu kalau konsisten sebenarnya mungkin kita akan cepat keluar dari pandemi karena memang kita sudah terbiasa sejak PAUD diajarkan bagaimana nilai agama tidak hanya ritual tapi nilai cuci tangan, nilai kebersihan, nilai kesucian, nilai kesetiakawanan dan sebagainya. Kemudian berikutnya Islam juga mengajarkan 3 hal ya dalam pengajaran Islam kan tidak. Pertama akidah ya, dan itu misalnya mengenal Allah dan makhluk-makhluknya. Ya, itu juga mungkin dalam konsep instrumen penilaian akreditasi sudah ada semua di situ sebenarnya. Cuma tinggal dikembangkan saja sebenarnya. Tinggal tidak hanya fokus pada sholat, tidak hanya fokus pada anak diajar puasa, tapi juga diajarkan pada nilai-nilai yang lebih banyak. Saya kira agama bicara semua nilai di situ. Nah, kemudian juga ibadah termasuk akhlak, ya karakter. Ya, dibangun sebuah karakter yang memang nanti tertanam dalam dirinya. Jadi anak tertanam dalam jiwanya bahwa dia punya sifat melakukan sesuatu tanpa pertimbangan, ya, karena sudah dibangun nilai karakter itu, akhlak itu sejak dini. Kemudian Islam juga mulai mengajari kesucian, ya, baik kesucian akidah, ya, makanya syirik dilarang, gitu ya, haram, dosa besar, ya, yang tidak diampuni. Kemudian kesucian fisik, kita nggak boleh sholat kalau belum wudu, dan sebagainya. Hati, kebersihan hati, kesucian hati, karena kita bicara tumak ninah kita dalam sholat misalnya.
dan kemudian kebersihan pikiran. Kemudian di dalam Islam juga bicara metode, ada metode keteladanan di situ. Islam misalnya menekankan uswatun hasanah. Selama ini ada kita lupa ini dengan hal ini ya. Anak zaman sekarang kan satu keteladanan. Kita minim teladan. Makanya seorang guru tidak hanya mengajar, tapi dia adalah pendidik. Dia harus punya menjadi teladan karena anak akan melihat dan dia akan melihat, oh ini yang baik karena gurunya melakukan. Kemudian juga inilah yang kemudian ditekankan misalnya dengan pendekatan saintifik. Jadi pendekatan saintifik itu kan mengajarkan bagaimana anak memaksimalkan 5 inderanya. Anak bisa, misalnya kalau kita bicara tentang misalnya kebunku, tema kebunku, anak bisa langsung mengamati, dia bisa meraba, merasakan, menikmati, dan kemudian dia bisa melihat. Jadi semua inderanya bisa dia gunakan. Disitulah saintifik kemudian muncul pendekatan saintifik. Jadi jangan terlalu sering misalnya di dalam kelas, tapi banyakinlah misalnya kegiatan di luar kelas yang justru itu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam diri anak. Di situlah misalnya tradisi saintifik akan terbangun. Kemudian juga dalam Islam juga ada permainan yang cerita. Bahkan kalau kita cerita Al-Quran itu justru sebagian besar di sini adalah kisah, cerita. Ya, ternyata kita juga dari sini sebenarnya ini mengajarkan bahwa kita senang dengan cerita ya, kisah masa lalu yang kemudian menjadi pelajaran. Kalau yang baik mungkin bisa kita ikuti, sedangkan yang tidak baik kita hindari. Dan terakhir bahwa pendidikan di dalam Islam itu juga dilaksanakan oleh kebudayaan. Ingat bahwa Islam itu juga hadir dan agama lain ya, itu juga hadir dalam kebudayaan. Dia tidak mungkin lepas dari kebudayaan. Jadi ketika Islam di Indonesia, maka dia berbau dengan kebudayaan di sana. Islam di Cirebon akan berbau dengan tradisi di Cirebon, kebudayaan Cirebon. Misalnya, dulu misalnya di Jawa misalnya ada namanya Wali Songo. Wali Songo mengajarkan Islam dengan budaya, dengan wayang, dengan musik, dan sebagainya. Karena memang budaya itu yang ada di sana. Nah, jadi pendidikan itu juga tidak lepas dari kebudayaan. Bahkan menyatu dengan kebudayaan. Kalau kita lihat misalnya, ada undang-undang tahun 2017 tentang kebudayaan ya yang baru ini. Di situ kita lihat bahwa kebudayaan Indonesia adalah proses interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Jadi bahwa namanya kebudayaan itu adalah ongoing proses. Dia masih dalam proses, bukan selesai. Jadi meskipun di situ ada proses, itu juga hasil. Jadi artinya bahwa kebudayaan itu terus berkembang. Ya, makanya peran PAUD ya pendidikan anak asuh jadi sangat penting menurut saya karena memang misalnya di dalam satuan PAUD itu kan memang diharapkan kurikulumnya memang mengembangkan budaya lokal ya. Yang mana budaya lokal itu harus terus berproses misalnya dalam bahasa, seni permainan rakyat. Tadi Pak Erik mengatakan permainan tradisional sudah sangat hilang di anak-anak sekarang ini karena tadi ada permainan digital yang lebih menarik. Meskipun sebenarnya disinilah bagaimana kita ke depan bisa memixkan ya, mengkombinasikan antara permainan tradisional dan permainan modern misalnya yang digital yang anak sukai saat ini. Karena memang permainan tradisional itu punya nilai misalnya nilai sosial ya. Karena rata-rata pemain tradisional itu tidak ada yang egois ya. Semuanya adalah permainan kebersamaan. Sosial. Sedangkan permainan digital itu lebih individualis. Karena dia bisa main sendiri, dia bisa main sama mesin dan sebagainya. Nah, ini bisa kita angkat kembali ya permainan tradisional yang ada sehingga anak bisa menangkap nilai di situ, misalnya nilai kebersamaan. Kalau nggak ada teman, saya nggak bisa main dong. Misalnya gerobak sodor nggak mungkin main sendirian, petak umpet nggak mungkin main sendirian. Ya. Dia harus ada teman. Makanya kalau gitu. Kalau aku pengen main, berarti harus punya teman. Bagaimana cara punya teman? Ya aku harus berbuat baik dengan banyak orang sehingga orang mau berteman dengan saya. Itu nilai yang terbangun. Kemudian ke depan, misalnya satuan PAUD secara institusi, ya misalnya dia akan menjadi institusi awal ya garda depan dalam pengembangan nilai luhur budaya Indonesia. Karena kita tahu budaya kita juga ya punya partner ya misalnya budaya-budaya dari luar. Ya, jadi
Sebenarnya justru PAUD itu punya tugas ya, bagaimana dia menjadi benteng pertahanan, bagaimana melestarikan budaya-budaya adiluhung yang kita miliki. Meskipun kita juga tidak bisa kemudian hanya tidak bisa hanya misalnya kita juga pasti harus berakulturasi dengan budaya luar ya. Kalau yang baik sebenarnya bisa budaya digital juga sebagian besar juga baik ya. Cuma bagaimana kita kemudian mengolahnya gitu ya, mencernanya, kemudian mengunyahnya sehingga menjadi kebudayaan yang konstruktif ya sebagainya. Yang terakhir ya, sekarang kita masuk ke era digital ya. Ini tantangan ke depan PAUD menurut saya adalah bahwa generasi masa kini adalah generasi digital natif ya. Mereka mengenal media digital sejak lahir. Mungkin guru-gurunya tidak ya. Dia mengenal digital ya sudah dewasa. Tapi anak-anak sekarang dia lahir sudah mengenal media digital. Makanya dia adalah anak-anak digital, anak-anak 4.0 atau anak-anak 5.0. Nah, ini tantangan ke depan. Bagaimana guru mengolah ini? Mungkin bisa mengembangkan dengan media-media yang ada. Jadi media-media digital ini bisa menjadi momen, bisa dimanfaatkan oleh guru, misalnya YouTube atau Instagram atau TikTok, apa saja. Menurut saya bisa kok dimanfaatkan. Misalnya YouTube, kita bisa bikin lagu-lagu ya, anak-anak, kemudian anak diajak, kemudian dan sebagainya bisa saja. Dan kemudian tantangan di era new normal ya. Sekarang ada istilah new normal. Justru tantangan ke depan adalah bukan hanya era new normal tapi new culture. Ada kebudayaan baru. Mungkin ke depan kita setiap hari akan pakai masker kalau keluar rumah. Mungkin ke depan kita harus terus cuci tangan keluar masuk rumah. Mungkin kita harus ada social distancing setiap hari kalau memang new normal akan terjadi. Makanya PAUD punya kontribusi bagaimana menanamkan sejak dini. Jadi sejak dini anak ditanamkan untuk pakai masker dan sebagainya. Jadi kontribusi PAUD menurut saya sangat luar biasa. Nah, disitulah menurut saya tantangan ke depan bagaimana masuk era digital, masuk era new normal karena pandemik ini, PAUD punya peran. Saya kira PAUD punya peran karena memang dari awal misalnya kayak cuci tangan itu sudah ada gitu. Jadi kenapa sekarang orang baru berlomba-lomba sedangkan di PAUD sudah tiap hari dilaksanakan itu. Cuma masalahnya adalah tidak ada kesinambungan setelah lulus PAUD ya, tradisi itu. Agama kita juga mengajarkan cuci tangan. Kita nggak bisa wudhu. Kalau sebelum wudhu kita masih cuci tangan kok. Ya. Nah, ini yang mungkin ke depan menjadi tantangan kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, nanti mungkin kita bisa diskusi tentang banyak hal. Terima kasih. Selamat datang Pak Dr. Muhammad Fadilah. Ya. Ternyata beliau ini Ponorogo ya, saya juga sangat Ponorogo itu bukan asing bagi saya karena itu adalah rumah kedua saya karena saya alumni Gontor. Kemudian selamat juga kepada rektor Anda Pak Dr. Muhammad Fadilah, kata teman saya menjadi rektor Unis Muhammadiyah Ponorogo ya, Dr. Happy Susanto. Tolong salamnya kepada beliau ya. Nah, kelas saya ternyata sudah filsafat. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil mengawali tadi ya saya sudah ini ternyata nggak masuk ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati itu khususnya Bapak Nanan Abdul Manan MPD itu Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan. Kemudian pemateri 1 Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron. Jadi tadi memang ada gangguan teknis berarti begitu ya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Sebelumnya saya ingin mengajak semuanya ya untuk biar tidak gang gitu ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
Oke ya. Kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke, kedengaran. Slide-nya kelihatan nggak? Slide-nya kelihatan, kelihatan ya? Oke. Nah, oke. Ya, ini kalau sudah tidak tegang semuanya, tadi sudah ikut tepuk tangan semuanya ya? Oke. Nah, di sini kami ingin menyampaikan tentang pola parenting untuk mengembangkan kecerdasan majmuk anak usia dini. Tadi sudah disampaikan juga oleh moderator tentang profil saya, gitu. Nah, ini akan saya sekilas ya. Ini bacaannya nanti biar bisa dilihat oleh semuanya. Gitu. Nah, di sini kami ya, ini nama ya, jadi istri saya baru satu ini ya, anak saya sudah 2. Motonya hidup adalah belajar. Nah, ini buku-buku karya saya, begitu. Ya, mudah-mudahan ada dari sebagian Bapak Ibu peserta mahasiswa semuanya yang memiliki buku saya. Ada permainan dan permainan anak usia dini, kemudian pendidikan karakter anak usia dini, edutainment, pendidikan anak usia dini di sekarang PAUD, dan buku ajar konsep dasar PAUD. Oke, untuk mengawali presentasi ini ya. Jadi ada hadis Rasulullah SAW bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini artinya kalau saya memaknai fitrah di sini adalah anak itu sudah memiliki potensi sejak dilahirkan. Maka orang tua yang sangat menentukan nanti anak itu akan menjadi apa. Nah, itu orang tua yang menentukan. Kalau di sini memang berkaitan dengan keberagamaan. Yang selanjutnya, ya, dari Khalil Gibran mengatakan, anakmu bukanlah milikmu, mereka adalah putra-putri sang hidup, ya, yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Artinya apa? Anak itu amanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak itu amanah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Anak harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Diberikan pengasuhan yang terbaik. Begitu. Karena apa? Karena kalau sampai kita gagal menjaga amanah yang diberikan Allah kepada kita, maka diri juga yang akan mengalami kerugian. Maka kita harus bisa memberikan pengasuhan yang terbaik. Selanjutnya, menurut UNESCO ini ya, bahwa anak usia dini itu adalah anak yang memiliki pertumbuhan luar biasa dengan perkembangan otak yang sangat pesat. Bahkan perkembangan intelektual anak itu 80% itu terjadi pada anak usia dini, di mana pada masa ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Lingkungan yang paling dekat dengan anak adalah keluarga. Lebih spesifik lagi adalah orang tua. Maka bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak-anak kita. Agar apa? Agar pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa ini, yang sangat pesat ini, dengan berbagai kecerdasan ini, bisa berkembang dengan baik. Kemudian menurut Khatib, setiap anak punya harta karun dalam dirinya.
tugas orang tua hanya membantu menemukannya, kemudian mengembangkannya supaya anak mampu mencapai kondisi yang terbaik. Artinya apa? Anak itu sesungguhnya punya keunggulan sendiri-sendiri. Anak tidak boleh disamaratakan kemampuannya. Siapa keunggulannya di mana? Ya, itu tugas orang tua. Bagaimana orang tua itu bisa menemukannya? Kalau sudah ketemu, kemudian dikembangkan sehingga anak kan bisa mencapai kondisi yang terbaik. Begitu pentingnya masa usia dini ini, maka setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang tepat, pengasuhan yang terbaik dari orang tuanya, supaya potensi-potensinya dapat berkembang dengan optimal. Kalau ditinjau dari teori kecerdasan majmuk, maka ada 8 kecerdasan yang memungkinkan dikembangkan pada anak usia dini. 8 kecerdasan ini apabila dikembangkan pada anak usia dini akan bermanfaat bagi kehidupan anak yang selanjutnya. Meskipun dari 8 ini tidak semuanya unggul, pasti hanya ada 1 atau 2. Dokter menyebutkan hanya ada 1, 2 dari 8 kecerdasan ini yang unggul pada diri anak. Permasalahan yang masih ditemukan saat ini, jadi Bapak Ibu, ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan pola asuh yang ditemukan saat ini. Masih ada sebagian orang tua yang mengasuh anak dengan sewenang-wenang dan asal-asalan. Sewenang-wenang itu apa? Dengan cara yang kasar, dengan kekerasan, gitu ya. Dan asal-asalan. Yang penting anakku urip, yang penting anakku sehat. Jadi asal hidup, asal sehat, asal belajar, tidak dimaksimalkan. Data KPAI 2018 menunjukkan bahwa 23 kasus kekerasan pada anak dalam keluarga, 44% itu dilakukan oleh ibu kandung dan 18% dilakukan oleh ayah. Jadi ternyata ibu itu ya karena mungkin sehari-hari itu bersama ngurusi keluarga dan sebagainya, sehingga tingkat kekerasan pada anak itu 44% cenderung dilakukan oleh ibu kandung. Yang kedua, masih ada sebagian orang tua itu lebih mengedepankan kecerdasan akademik dan mengesampingkan kecerdasan yang lain. Nah, ini hasil survei KPAI Bapak Ibu terhadap 800 keluarga itu menunjukkan bahwa 66,4% ayah dan 71% ibu itu meniru pengasuhan orang tuanya terdahulu. Jadi bisa jadi kita ini juga meniru dalam mengasuhnya, meniru orang tua kita terdahulu yang lebih mengedepankan kecerdasan akademik. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, masih ada sebagian orang tua yang cenderung banyak menuntut anak, tapi kurang peduli terhadap kebutuhan anak. Maunya nuntut saja, nuntut melulu, tetapi nggak pernah peduli, nggak pernah memberikan respon yang baik untuk anak. Nah, permasalahan ini harus kita hindari agar potensi tiap hari itu kegiatan itu ada terus nantinya. Seperti halnya kegiatan saya bagian sarannya. Ayo tuh, setiap ada bapak cukup
Assalamualaikum Pak Erik, Pak Moderator, Bu Moderator. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Operasi itu bukan hanya tanggung jawab. Halo Pak Erik, mungkin boleh ya langsung nanya ya? Enggak, Pak. Enggak. Boleh, Pak, silakan. Oke, Pak teman-teman di STKP Muhammadiyah. Untuk Pak Ivan, saya kira sangat menarik. Ini Pak Dokter, ini luar biasa. Selaku asesor, ada Pak Dokter Ivan, Assalamualaikum nih. Ada ganjelan selama ini dan aktivitas pembelajaran di PAUD ya. Saya lebih fokus ke pengembangan seni ya, anak usia dini. Salah satu hal yang tidak disadari oleh teman-teman PAUD adalah ketika Dr. Fadil untuk merespon dari pertanyaan Pak Casda. Silakan, yang bisa saja. Oke, ya terima kasih ya. Tadi ada pertanyaan tentang ini ya, terkait lomba mewarnai ya. Ya, pertanyaan terkait lomba mewarnai tadi ya, Mas Yan ya. Oke. Jadi memang fenomena yang terjadi di ya terjadi di lingkungan kita mungkin terkait dengan berbagai macam kompetisi untuk anak usia dini tentang lomba mewarnai ataupun lomba lomba kompetisi-kompetisi yang lain. Halo? ya terdengar Pak, silakan lanjut. Ya, dengar ya. Oke. Nah, ini memang terjadi. Nah, lebih-lebih di lembaga-lembaga di atasnya, misalnya sekolah dasar, itu memang untuk menjaring peserta didik baru, itu memang menggunakan cara-cara seperti itu, begitu ya. Ya meskipun itu banyak sekali sisi lemahnya ataupun sisi kekurangan maupun keunggulannya. Tetapi memang kalau menurut kami kompetisi itu juga perlu dalam rangka untuk melatih keberanian anak, melatih mental anak. Tetapi memang tidak, orang tua jangan menuntut anaknya itu harus menang kan begitu. Tentu sesuai dengan pilihan anak. Orang tua berikan tawaran dulu kepada anak. Misalnya lomba mewarnai mau tidak. Jadi orang tua tidak boleh memaksakan. Tentu saja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki anak, sesuai dengan kemampuan anak begitu. Nah, intinya di sini bahwa orang tua tidak boleh terlalu memaksakan keinginannya kepada anak. Kita orang tua itu mengembangkan sesuai dengan kebutuhan anak, gitu ya. Kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan anak. Maka tadi saya katakan di slide saya, meskipun tadi mungkin tidak terdengar, yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah melakukan identifikasi dulu bakat minat yang dimiliki anak. Jadi harus mengidentifikasi, harus tahu dulu. Kalau nggak tahu, maka orang tua sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan anak. Setelah orang tua bisa mengidentifikasi kemampuan anak, minat bakat anak, maka yang dilakukan oleh orang tua adalah melakukan stimulasi, menstimulasi, mengembangkan. Yang pertama adalah caranya ya orang tua juga harus memiliki tuntutan dulu. Anak saya punya kemampuan ini, saya harapannya anak saya nanti akan menjadi ini, gitu ya. Kemudian orang tua juga harus memberikan respon, mendukung penuh terhadap minat bakat anak atau mendukung terhadap kemampuan anak. Kemudian yang berikutnya yaitu mengembangkan, menstimulasi dengan cara membimbing anak itu, membimbing
agar bakat minat anak, agar kecerdasan anak itu bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan cara mengikutkan les, bisa jadi ketika orang tuanya memiliki keterbatasan kemampuan dalam membimbing atau melatih. Kemudian untuk mengukur kemampuan itu, maka ya perlu saya kira mengikuti sebuah kompetisi sehingga akan tahu, oh, tingkat keberhasilan anak saya seperti ini. Saya kira itu mungkin dari saya. Ya, meskipun saya tadi kompetisi atau lomba-lomba itu ada sisi positif maupun negatifnya, saya kira tergantung bagaimana orang tua itu menyesuaikanlah dengan minat bakat anak itu sendiri. Terima kasih. Boleh sedikit komentar, Dok? Oke, ya. Boleh komentar? Boleh. Ya, terima kasih kalau sambutannya. Saya melihat justru harapan saya, jawaban dari Dr. Fadila adalah ketika mengidentifikasi itu, Dok. Ya. Ya. Identifikasi 8 kecerdasan. Ini formulanya seperti apa gitu kan? Okay. Jadi bahwa lomba ini adalah suatu kesemestian. Kalau saya meminjam pendapatnya Plato bahwa art as the basis of education, bahwa seni menjadi basis dari pendidikan. Nah, ketika implementasi di PAUD, teman-teman itu terkooptasi oleh lomba. Lomba itu betul dibutuhkan, tapi seberapa dibutuhkannya? Kemudian, formula seperti apa yang kira-kira itu bisa mengidentifikasi potensi-potensi pengembangan kecerdasan visual atau spasial atau yang lainnya kalau lomba ini. Nah, oleh karena itu, sebetulnya teman-teman itu kalau penyelenggaraan PAUD sebaiknya itu harus kejuaraannya paling tidak 1, 2, 3. Tetapi contohnya gini, Dok. Misalkan lomba menggambar warnai dengan terbaik mewarnai, terbaik dalam komposisi, terbaik dalam kerapihan, terbaik dari semua anak, ini harus memperoleh kejuaraan dengan hasil identifikasi. Artinya lomba-lomba yang seperti selama ini ada, ini akan membunuh identifikasi tadi yang dari dokter sampaikan. Jadi saya hanya momen ini saya gunakan untuk mengkomunikasikan dengan para pakar untuk kemudian asumsi selama ini untuk diyakini bahwa justru kita penyelenggara ini harus memberikan piala untuk semua peserta. Karena semua peserta punya kelebihan masing-masing hasil identifikasi. Nah, inilah yang dibutuhkan di dalam PAUD. Jadi jangan-jangan teman-teman ini tidak memahami ini, nanti kita lagi-lagi akan membuat anak sakit gitu loh. Saya pernah menjuri 900 peserta lomba mewarnai, dan juaranya hanya 9, 3 untuk juara 1, 2, 3, 6 untuk harapan, lebihnya nangis. Saya nggak mau ke panitia, maka saya bilang, saya mau jadi juri dengan catatan, setiap peserta jadi juara, karena saya akan mengidentifikasi kelebihan masing-masing anak dan keunggulan anak, talent scout dari situ. Nah, ini saya kira yang ingin saya tawarkan dalam forum ini, teman-teman sekaligus juga untuk kita sharing. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Boleh menambahkan ini? Boleh menambahkan dulu? Halo, boleh menambahkan? Ya, barangkali yang lainnya boleh. Boleh, Pak, mangga. Oke, boleh ya? Oke, ya. Ya, terima kasih ya. Tadi saya sangat setuju sekali, Bapak. Artinya begini, setiap kompetisi memang kami juga menjumpai ada beberapa event organizer yang dengar, Bapak? Dengar ya? Halo, Bapak? Kedengaran, Pak, ya? Halo? Kedengaran, Bapak? Halo?
Lanjut Mas, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi tadi saya sangat setuju sekali ketika lomba-lomba itu semua peserta itu mendapatkan ya trofi atau mendapatkan piala semuanya begitu ya. Nah, tetapi ya juga perlu ini juga ada apresiasi yang mungkin tadi terbaik 1, 2, 3. Semua peserta nanti biasanya panitia akan mengadakan suatu kegiatan lomba itu semua peserta akan mendapatkan piala gitu ya. Tetapi ada juga nanti yang khusus misalnya 10 terbaik atau apa nanti akan mendapatkan ya penghargaan yang lain, penghargaan tambahan. Karena nanti kalau itu disamaratakan semua, maka juga itu apa menjadikan tidak ini juga ya apa ya kurang baik juga bagi saya sudah baik kok ternyata sama kan gitu. Itu juga perlu. Nah, terkait identifikasi tadi Bapak, terkait identifikasi apa minat kemampuan anak, ya kalau di rumah tentu orang tua harus melakukan pengamatan secara intensif terhadap ketertarikan anak. Jadi anak itu tertarik apa sih? Ini orang tua harus cermat, harus teliti. Demikian juga guru. Ketika mengajar, anak ini unggul di bidang apa? Itu juga harus cermat. Disitulah bagian dari apa tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua maupun guru untuk mengamati potensi-potensi yang unggul di dalam diri anak. Karena saya yakin anak itu memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Seperti tadi yang Bapak sampaikan. Ada yang unggulnya mungkin di kinestetik, ada yang unggulnya mungkin di visual spasial, atau ada yang unggul di musikal. Nah, ini bagian dari tanggung jawab orang tua ataupun guru untuk bisa mengidentifikasi. Nah, bisa cara yang real yang bisa kita lakukan tadi melakukan pengamatan secara intensif terhadap ketertarikan anak. Nah, ini orang tua harus teliti betul, cermat. Yang kedua, melakukan melihat keunggulan anak. Anak saya unggul di bidang apa? Nah, ini. Nah, kalau anaknya unggul di bidang mewarnai, ya jangan dipaksa ikut lomba, misalnya ikut lomba menyanyi atau ikut lomba berhitung. Nah, itu nanti akan menjadikan tekanan sendiri bagi anak. Nah, atau bisa sekarang banyak juga kan tes-tes untuk mengetahui kecerdasan anak, misalnya tes kecerdasan ataupun mungkin pakai fingerprint dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira ini bisa dijadikan bahan diskusi kita. Bagaimana kita mengidentifikasi kemampuan anak kita sehingga dalam kita melakukan stimulasi tidak salah, artinya tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Saya kira itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Bisa masuk Mbak Citra? Iya, siap. Bentar. Halo? Masuk, ya langsung aja Pak. Langsung aja ini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Asdori dari IN Purwokerto. Selamat dan berikan apresiasi atas seminar yang mengangkat pentingnya pendidikan anak usia dini. Dan terima kasih pada kedua narasumber. Tadi saya mengikuti dari paparan teori yang ada, itu kan kita punya satu kesimpulan bahwa pendidikan anak usia dini segala-galanya. Sehingga menjadi SD yang bagus ya, jadi menjadi SMA yang bagus, sampai menjadi perguruan tinggi yang bagus, itu adalah juga hasil dari PAUD yang bagus. Oleh karena itu, pertanyaan saya, idealnya berarti prodi PAUD di semua perguruan tinggi, itu bagaimana signifikan dipahami oleh bangsa ini, itu adalah prodi yang benar-benar paling menentukan masa depan anak-anak dan bangsa ini. Sehingga punya prestis yang seperti prodi kedokteran gitu. Itu yang pertama. Enggak sebaliknya, sekarang seakan-akan itu masih merupakan prodi yang kurang mendapatkan apresiasi, walaupun itu prodi baru. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, teori apa yang dapat kita ambil bahwa mengapa Rasul sebagai teladan manusia sempurna itu dalam usia 6 tahun itu menjadi yatim piatu. Ini mungkin satu kekayaan teori yang mengapa dalam usia anak usia dini tadi masa Rasulullah itu adalah yatim piatu. Saya pikir itu yang dapat ingin kami tanyakan, dan untuk menjadi renungan kita tadi supaya prodi PAUD se-Indonesia utamanya di perguruan tinggi keagamaan yang kaitannya dengan basis bangsa Indonesia itu yang religius itu, bagaimana bisa menjadi dapur-dapur yang bisa melahirkan teori-teori sehingga masa depan bangsa ini akan ditentukan oleh masa depan usia-usia dini yang kita concern bersama ini. Terima kasih Mbak Citra, saya kembalikan. Ke Pak Ivan. Pak Ivan dulu, Pak Ivan dulu, silakan. Ya, mangga Pak Ivan. Sepertinya Pak Ya, Pak Ivan. Ya. Kedengaran Pak suaranya? Pak Ivan, mohon maaf suaranya nggak kedengaran. Kedengaran suaranya, Pak Ivan? Nggak kedengaran Pak. Nggak kedengaran Pak. Assalamualaikum. Gimana Mbak Citra? Udah bisa di... Sudah. Ya, Pak, udah. Iya, terima kasih. Mati lagi, Pak. Oke. Saya sampaikan lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Fadila dan sama Pak Ivan ya. Oke. Mana? Pak Ivan dulu atau gimana ini? Pak Citra? Ya, boleh Pak Ivan dulu, mangga Pak. Pak Ivan udah. Kedengaran nggak? Oh, udah kedengaran. Nah, sekarang udah. Nggak ada suaranya lagi ya Pak ya? Boleh ke Pak Fadil dulu kalau misalnya ini Pak. Oke, siap. Ya, Pak Fadil mangga boleh. Oke, ya. Oke, ya, terima kasih tadi pertanyaan saya kira sangat menjadi perhatian kita bersama begitu terkait bagaimana sih prodi mungkin ya PG PAUD itu bisa eksis begitu ya. Nah, ini saya kira perlu ada kerjasama dari semua pihak. Yang pertama bahwa mahasiswa itu masuk kuliah itu yang pertama memang karena tujuannya nanti setelah lulus nanti ingin menjadi apa kan begitu ya, ingin menjadi apa begitu. Nah sehingga atau kerjanya ingin kerja di bidang apa kan gitu. Nah, selama ini ya untuk prodi PG PAUD gitu ya, itu kan menghasilkan guru-guru PAUD. Dan guru-guru PAUD itu sendiri, mohon maaf ini, artinya bukan mengesampingkan atau mungkin meremehkan begitu. Selama ini kan guru-guru PAUD itu hanya bekerja modalnya hanya ibadah. Artinya apresiasi dari masyarakat, dari lembaga itu, ataupun dari pemerintah, itu masih sangat minim. Gitu ya. Nah, prodi PAUD ini akan eksis manakala misalnya
Misalnya pemerintah itu membuka formasi PPNS besar-besaran untuk guru PAUD misalnya ya, maka saya yakin pasti prodi PAUD itu akan eksis, gitu ya, akan jaya, bisa seperti yang diharapkan tadi, seperti prodi kedokteran misalnya, kan begitu. Nah, tentu butuh kerja keras dari kita, pola pikir masyarakat kita juga harus dirubah bahwa anak usia dini itu penting, sehingga membutuhkan pendidik-pendidik yang penting, dan pendidik-pendidiknya juga harus mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Nah, karena selama ini saya kira sama di berbagai daerah, karena saya juga sebagai asesor gitu ya, ketika berkunjung di suatu lembaga, saya mencoba menggali berapa sih kesejahteraan guru-guru PAUD itu, ternyata sangat memprihatinkan. Ada yang 1 bulan hanya 150.000 contoh ya. Tentu bagaimana? Nah, ini tentu akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat kita. Oh, nggak usah ngambil, misalnya nggak usah ngambil prodi PAUD, nah, karena nanti kerjanya mudah, tapi kesejahteraannya mungkin kurang memuaskan. Nah, ini perlu diubah juga pola pikir, butuh kerja sama dari semua pihak termasuk pemerintah, bagaimana juga mengalokasikan mungkin jatah untuk apa, misalnya PPNS itu ada formasi yang banyak juga untuk prodi PAUD. Kemudian yang berikutnya, ya, terkait tadi ya, terkait apa untuk tadi Rasul yang ini ya, yang apa, yang sudah yatim ketika usia dini. Nah, ini tentu menjadi apa ya, bahan kajian kita. Rasul itu sudah ditinggal oleh orang tuanya sejak kecil, tapi dia bisa memiliki karakter yang luar biasa. Nah, tentu ini adalah bagian dari kita, bahwa kita sebagai orang tua harus bisa memberikan ya, keteladanan ya, yang baik untuk anak kita, karena intinya Rasul itu adalah dari kecil memang orang pilihan, saya kira orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki akhlak yang baik, karakter yang baik. Tentu itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sejak kecil harus ditanamkan bagaimana kejujuran, ya, bagaimana akhlak terhadap orang lain, bagaimana diajarkan tanggung jawab, itu harus kita tanamkan sejak usia dini. Kalau dari kecil dia sudah ditanamkan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, maka kita harus bisa, anak-anak kita saya yakin akan bisa juga memiliki karakter akhlak yang baik juga ketika dewasa. Karena Rasul sendiri diutus itu kan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak. Saya kira itu keteladanan yang bisa ambil adalah bagaimana sifat-sifat ya akhlak Rasul yang baik itu bisa kita jadikan bekal untuk mendidik anak-anak kita, anak-anak didik kita, supaya dia bisa memiliki akhlak yang baik sebagai bekal kehidupan yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Fadil. Pak Ipan, boleh jika ada yang mau ditambahkan, Pak. Pak Ipan, mangga. Assalamualaikum, Pak Ipan. Sepertinya Pak Ipan gangguan teknis ya. Bagaimana kita pertama ya, tadi pertanyaan pertama, bagaimana menjadikan prodi PAUD unggulan gitu ya. Menurut saya, dengaran suara saya? Halo? Ya, dengaran. Oke. Menurut saya justru memang kita melihatnya secara komprehensif ya. Pertama dari segi kebijakan ya. Kebijakannya juga harus mendukung
mendukung. Kedua juga ya kompetensi juga ya, kompetensi lulusan PG PAUD juga gitu ya. Kemudian masyarakat juga kan ya gitu. Jadi sebenarnya semua pihak harus terlibat sebenarnya. Termasuk memang salary, tadi dikatakan memang salary-nya Pak Guru PAUD itu sangat luar biasa, memprihatinkan gitu ya. Bahkan kalau saya tanya, Ibu digajinya sama siapa? Digajinya sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Artinya memang ya memprihatinkan, tapi justru dengan memprihatinkan saja beliau-beliau ini masih mau mengajar, itu sudah luar biasa menurut saya. Ya. Dari sisi kebijakan misalnya, kan sekarang saja gitu ya, masuk SD itu kan juga tidak, kalau nggak masuk TK juga kan masih bisa masuk gitu ya. Jadi kalau misalnya diperubah misalnya kebijakannya bahwa harus PAUD dulu, TK dulu gitu baru bisa, mungkin akan berbeda atau itu. Kedua memang kebijakan ya. Kedua mungkin tadi kompetensi, memang mungkin beberapa guru-guru memang bagus saya lihat ketika ya saya keliling gitu ya. Tapi memang tadi tidak didukung dengan tadi ya, ada yang bagus tapi salary-nya juga. Jadi memang kita harus bersama-sama gitu ya. Tapi memang kalau kita kembali kepada awal, justru kalau kita bicara pendidikan memang mulainya dari PAUD ini, usia-usia ini, usia-usia habonah ini yang kalau dalam bahasa Islam itu kan. Jadi usia sini adalah usia-usia kritis. Jadi memang harus semua pihak memahami bahwa usia-usia PAUD ini adalah usia kritis gitu ya. Usia-usia yang memang inilah awal ya penanaman pendidikan, awal penanaman nilai, awal penanaman karakter di sini. Justru ini nggak boleh luput gitu. Kalau di sininya luput, ya kesananya juga pasti mungkin luput. Jadi justru kalau kita memahami, semua pihak memahami bahwa penanaman karakter, penanaman nilai itu justru dimulai dari PAUD ya, usia-usia ini semua paham, semua mengerti. Saya yakin prodi ini bisa akan berkembang menurut saya. Kedua, mengenai Rasul, memang justru kalau di situ Rasul memang dalam usia 6 tahun sudah yatim piatu, sebenarnya itu menunjukkan bahwa memang manusia itu diberikan potensi yang luar biasa. Jadi di situ diajarkan bahwa Rasulullah tidak bergantung pada manusia. Artinya bahwa memang manusia dengan potensinya dia bisa maju, bisa menjadi sempurna gitu. Rasulullah yang yatim saja itu bisa maju. Apalagi yang tidak yatim, apalagi yang punya orang tua, ya, apalagi orang yang punya, atau bisa dibalik misalnya bahwa untuk menjadi orang besar itu tidak harus kaya, ya. Tidak harus orang tuanya punya jabatan, ya. Makanya dalam beberapa misalnya mahfudot gitu ya, yang kita hafal dulu itu apa namanya? Jadi innal fata mayakulu ha anada walaisal fata mayakulu kana abi. Bahwa yang namanya anak muda itu bukan adalah yang mengatakan ini saya, bukan ini bapak saya gitu. Nah, disitulah justru hikmahnya Rasulullah menjadi yatim piatu menurut saya adalah Rasulullah dari awal diajarkan untuk berdikari. Umur 6 tahun sudah mengembala kambing. Dari situ, dari mengembala kambing kemudian muncul karakter kepemimpinan. Kita nggak tahu kalau Rasulullah dulu tidak mengembala kambing, mungkin beliau justru dari mengembala kambing lah beliau mengajarkan bagaimana menjaga amanah, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana sidik, beliau jujur, sidik, amanah, tabligh, patonah. Saya kira hikmahnya mungkin di situ ya. Jadi justru keyatiman Rasulullah itu justru menjelaskan kepada kita bahwa semua anak siapapun dia itu punya potensi untuk naik atau turun tergantung nanti bagaimana lingkungan, bagaimana pendidikan yang kemudian memfasilitasi dia untuk maju atau kemudian justru turun. Tadi kalau Pak Fadila mengatakan tadi yuhawidani yunasirani wajisanihi, ya disitulah justru pentingnya pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini. Itu menurut saya tanggapan dari saya. Terima kasih. Sedikit saya menanggapi yang Pak Haji Kasta ya. Iya, mangga Pak, boleh. Belum Pak Prodi, boleh ya? Boleh. Tadi saya masuk terus ya. Tadi
bagi saya justru ya yang tadi problem bahwa memang kompetensi itu memang bagus ya, memang diperlukan juga gitu. Tapi memang perlu ditanamkan dari awal bahwa memang anak melakukan sesuatu mengusung-usung ya, memaksa anak untuk ikut lomba supaya menang sehingga orang tuanya mungkin nanti dianggap hebat dan sebagainya, mungkin itu yang menjadi problem menurut saya ya. Jadi memang dari awal memang harus ditanamkan bahwa mereka itu memang senang melakukannya gitu. Jadi kalau anak senang melakukannya, mau menang nggak menang, pasti dia tidak akan riang gembira. Yang penting dia sudah berusaha. Kalau kita nonton misalnya film Tsubasa gitu ya, film Tsubasa itu di situ kan ada yang menang, ada yang kalah, tapi semuanya bergembira gitu. Kenapa? Karena semuanya sudah mengeluarkan kemampuannya gitu. Jadi yang penting bukan menang kalahnya, tapi bagaimana dia sudah mengeluarkan semua kemampuannya. Masalah menang kalah itu ya itu adalah ya hasil saja. Tapi yang penting adalah bagaimana anak karena tadi dia senang dari awal, dia senang, kemudian dia berjuang, kalah menang itu ya dia dinikmati saja gitu. Itu hanya bagian dari kompetisi. Saya kira itu perlu ditanamkan sehingga meskipun misalnya selain itu memang tidak selalu misalnya segala hal memang harus dikompetisikan. Misalnya ya sekali waktu mungkin anak-anak itu memang tadi diajarkan untuk tadi bekerja sama. Selama ini kan yang luput dari permainan misalnya di era sekarang itu adalah tadi permainan-permainan yang sifatnya kerjasama gitu ya, permainan sosial gitu ya, yang gerobak sodor gitu ya, yang petak umpet dan sebagainya, yang selama ini justru anak-anak yang zaman now itu kan lebih sering bermain yang sifatnya kompetisi. Saya kira kompetisi bagus sih, tapi harus diimbangi dengan pola-pola yang lain menurut saya untuk tadi menambah atau supaya kecerdasan tadi ya yang anak itu bisa berkembang. Saya yakin tidak selalu harus melalui kompetisi, tapi hanya salah satu saja. Tapi yang lainnya justru itu juga harus dilakukan. Ya, itu saja menurut saya tanggapannya. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ivan. Yang lainnya barangkali terkait dari tadi yang pertanyaan pertama. Dari pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua terkait Pak Erik. Boleh diskusi? Pak Kak. Boleh Pak Haji. Boleh Pak, silakan Pak. Bangga. Ya, ini mumpung ketemu forum teman-teman asesor PAUD dan teman-teman para pakar PAUD nih. Prinsipnya apa yang disampaikan Pak Dr. Ivan tadi saya sangat setuju bahwa anak harus gembira, kan? Pembelajaran PAUD, pengembangan seni misalnya tetap harus bergembira. Saya setuju juga harus ada kompetensi untuk kemudian memberikan latihan buat anak untuk pengukuran di mana dia punya interest ya Pak Fadil ya. Saya kira itu juga penting. Tapi saya perlu memberi catatan kepada teman-teman PAUD ini, guru-guru PAUD, bahwa harus disadari selama ini itu banyak kita itu dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga ekonomi, lembaga-lembaga mall atau apapun namanya dengan kegiatan lomba mewarnai yang penyelenggaraannya itu tidak berbasis pendidikan anak usia dini gitu. Nah, ini yang saya sampaikan. Artinya apa yang saya sampaikan tadi masih dipahami oleh teman-teman PAUD bahwa jangan sampai apa yang diharapkan Pak Dr. Ivan, anak harus gembira gitu. Itu nggak terwujud. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan tadi sebetulnya bagaimana menggagas pola atau model lomba mewarnai lomba seni apapun yang tidak membuat anak tersakiti hatinya atau kecewa gitu. Dia nggak gembira. Karena kita harus membuat anak gembira. Apapun pembelajaran PAUD harus membuat endingnya anak gembira. Nah, saya setuju itu prinsip dasarnya. Oleh karena itu sebetulnya diskusi kita nanti lebih menarik. Nanti kapan-kapan itu bagaimana ketika formulanya seperti apa sih lomba-lomba di level PAUD gitu. Karena tujuannya bukan untuk membuat anak ini melahirkan anak juara 1
2, 3 sebetulnya. Bukan itu. Kalau itu memang dipandang perlu sebagai latihan, jelas. Tapi bukan itu tujuannya. Oleh karena itu mungkin saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Dr. Ivan tadi tentang bagaimana permainan tradisional itu lebih ke kegiatan kooperatif, dan itu menjadi dasar dari kultural yang akan membentuk karakter yang Mbak Dr. Fadil sampaikan tadi. Pertanyaan saya, bisakah gitu teman-teman di PAUD ini justru lebih memberikan potensi, pengembangan potensi kooperatif, yaitu bekerja sama, hidup bersama dalam jaringan, membiasakan dari kecil. Oleh itu saya sering mengarahkan teman-teman PAUD, saya berkutat di dunia seni lukis yang kalau kita mulai berkarya itu individualistik. Nah, di PAUD itu harusnya nggak individualistik. Oleh karena itu pembelajaran seperti group work painting, collective painting, itu teman-teman PAUD harus budayakan ini. Saya ingin menyebarkan virus ini, bahwa pembelajaran mewarnai tidak lagi tunggal, tapi jadikan group work painting atau collective painting. Dengan begini akan membiasakan anak dari kecil hidup dalam bersama, hidup dalam bekerja sama, jaringan, dan ini yang harus dibudayakan. Bukan menggambar, mewarnai satu orang satu, yang nanti Pak bagus-bagus. Ini loh saya, dan itu yang akan menjadi tidak baik. Ini virus yang lagi saya tawarkan, atau katakanlah hipotesis yang lagi saya luncurkan untuk kemudian untuk bisa diterapkan di teman-teman pendidikan. Dan ini bernyambung dengan Pak Dr. Ivan tadi. Ini potensi kita itu gotong royong. Sementara pembelajaran seni selama ini individual, menggambar loh ya, mewarnai loh ya. Dan ini yang dibiasakan terus sampai kapan kita membangun anak itu budaya bersama. Oleh karena itu, saya menawarkan polanya itu lomba diberesin, kemudian pembelajarannya lebih ke collective painting dan group work painting. Saya kira itu mungkin. Makasih Pak Dr. Ivan. Saya kira Pak Dr. Fadil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allah. Ya, Pak Ivan sama Pak Fadil barangkali. Ya, saya dulu ya, Pak Fadil ya. Oke, silakan. Ya memang begini, saya kemarin lihat di Facebook gitu ya. Jadi keponakan saya itu justru begitu Pak Hajib Kasta ya. Jadi kakaknya itu dia bikin pola ya, kemudian adiknya kemudian yang melanjutkan, kemudian nanti adiknya lagi yang mewarnai. Jadi tergantung level gitu ya. Jadi ada yang mempola gitu ya, ada yang membuat ininya, kemudian ada yang mewarnainya gitu. Nah, saya kira memang ini harus mulai kita perbanyak gitu ya. Memang jadi apa ya? Jadi ada variasi gitu ya, variasi kompetisi gitu ya. Jadi anak jadi terbiasa, jadi ada kompetisi individu, ada kompetisi kolektif. Menurut saya itu juga bisa menarik saya kira untuk nanti ke depan kita mengkonstruk bentuk lomba-lomba untuk anak PAUD saya kira. Yang kedua memang perlu ada literasi saya kira ya. Jadi literasi tadi berkaitan dengan kita dimanfaatkan, menurut saya kita juga guru-guru PAUD ya, orang yang berinfak harus paham ya, harus melek gitu ya, melek siapa sih ini yang mengadakan acaranya gitu, kita melek literasi. Jangan-jangan kita justru dimanfaatkan. Ya artinya dalam kaitan dengan bisnis sebagainya. Kita perlu ada tadi ya, banyak tadi literasi untuk jangan sampai justru kita dimanfaatkan di satu sisi. Kemudian yang kedua justru target-target tadi perkembangan anak justru malah tidak tercapai gitu ya. Jadi memang ketika kita nanti ke depan kita mungkin ke depan akan lebih memberikan tadi pola-pola yang banyak atau memperagam gitu ya, model-model lomba, kemudian kira-kira targetnya apa? Kalau lomba ini targetnya apa? Atau lomba ini sebenarnya, jadi mungkin dengan variasi seperti itu mungkin saya kira akan lebih menyenangkan gitu ya. Jadi anak juga bisa bisa bermain kolektif, selain bermain individu juga dia bisa bermain kolektif. Dan memang yang paling penting menurut saya memang tadi kembali kepada prinsipnya, memang semua mau lomba, mau apa, mau bermain, semua memang harus menggembirakan. Ya bermain juga kalau nggak menggembirakan juga anak pasti juga nggak senang ya. Jadi
mungkin tadi prinsipnya yang tadi mau kompetisi mau apapun memang harus mengembirakan. Saya kira ke depan mungkin kita perlu ada misalnya terobosan-terobosan bagaimana kita membangun tadi lomba-lomba yang sifatnya kolektif. Saya kira memang lebih menarik tuh kolektif tuh ya. Tidak hanya permain-permain tradisional di masa lalu, kita kan juga begitu menang kalah tapi justru kita kolektif sehingga kita tidak terlalu kecewa kalaupun kalah gitu karena mungkin karena satu hal, mungkin karena ada kesalahan apa, karena mungkin ini dan sebagainya yang kemudian kita perbaiki bersama. Mungkin seperti itu ya dari saya, Pak Haji, enggak Pak Dokter Adilah. Oke ya, terima kasih. Tadi disampaikan ya terobosan mengenai lomba. Bagaimana lomba itu tidak individualis tapi bersifat kolektif, gitu bersama-sama, gitu ya. Ya itu suatu saya kira terobosan yang baik juga, gitu ya. Tetapi apapun itu bentuknya, kembali lagi, ya, selain tadi mengembirakan, juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak usia dini itu sendiri, gitu. Karena apa? Karena pada prinsipnya kita melayani anak, mengembangkan anak itu harus sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan potensi anak. Sehingga tadi selain mengembirakan, saya kira juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Kemudian terkait kompetensi apa ini ya memang untuk kalau mewarnai memang cenderungnya adalah individualis. Tadi kalau ada usulan apa bersama-sama itu sangat baik. Selama ini yang ada kan hanya Mama Mia, artinya anak dengan ibunya kan begitu ya. Jadi anak dengan ibu. Iya. Tapi yang ngerjakan kebanyakan nanti mamanya kan begitu. Ini yang saya jumpai kan begitu ya. Karena ini apa? Anak saya sendiri kan juga penggemar untuk apa mewarnai, ikut apa mewarnai begitu meskipun juga kadang menang, kadang kalah, tapi dinikmati karena memang sesuai dengan keinginan anak kan begitu. Artinya orang tua di sini meskipun lomba itu individualis, anak nggak boleh apa orang tua tidak boleh memaksakan. Harus sesuai dengan keinginan anak dan anak memang diberikan pilihan, diberikan tawaran kan begitu. Sehingga ketika anak itu memang ini apa sesuai dengan keinginannya, orang tua juga harus menekankan pentingnya sportivitas. Artinya apa? Ya kalau menang alhamdulillah, kalau kalah ya tidak apa-apa sebagai bentuk pembelajaran. Ini juga orang tua harus bisa menanamkan seperti itu sehingga anak akan terbiasa. Pertama ya melatih sportivitas, kemudian kepercayaan diri. Nah, ini juga keberanian, ini juga saya kira penting. Hanya tadi memang formulasinya saya kira juga perlu dilakukan inovasi-inovasi lagi supaya bisa lebih apa saya kira memanusiakan anak usia dini, lebih mengembirakan anak usia dini kan gitu. Saya kira mungkin saya kira itu tambahan dari saya kira butuh ya untuk kerjasama lah dari semua pihak bagaimana kita bisa melayani anak usia dini dengan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan dan karakteristik anak usia dini. Kalau berkaitan dengan tadi apa lembaga penyelenggara lomba ya itu saya kira suatu yang teknis, bagaimana ya guru itu harus selektif gitu aja lah. Kalau memang tidak cocok untuk anak, ya. Ya, Pak Fadil, bukan ya Pak untuk pertanyaan yang ini dikhawatirkan teman-teman yang lain ada yang mau bertanya. Pak Punten. Ya, silakan. Ya. Bisa di balik layar nanti kalau misalnya masih ada yang kurang, barangkali ada teman-teman yang lain mau bertanya. Pak, bertanya lagi? Ya. Ya, barangkali teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi. Oke, ya. Oke. Pak Punten.
Ya, yang lainnya bagaimana? Ada Oke, ya yang ada silakan. yang ditanyakan lagi? Oke, ya intinya beginilah, kalau masa itu lomba tadi memang harus selektif gitu aja. Baik orang tua ataupun guru memang juga harus selektif kan begitu. Artinya tidak memaksakan anak dan juga tetap memperhatikan perkembangan anak. Saya kira itu mungkin untuk tadi berkaitan dengan lomba-lomba anak usia kekurangan dari saya. Yang penting moderatornya gembira juga itu, Mbak. Aduh. Pak Erik, cukup? Ya, cukup. Oh, ya, cukup. Pak Dr. Ipan, cukup? Ya, terima kasih banyak. Salam Pak Padilla ke Pak Rektor, Dr. Happy. ya, oke, insya Allah. Saya. Pak Fadil, cukup Pak? Oke ya, ini ya tentu saja saya ini tadi ya mungkin karena kendala teknis dan sebagainya sehingga mungkin presentasinya kurang maksimal dan sebagainya, mungkin peserta juga merasa terganggu ya tentu saja. Nah ya kami mohon maaf kan gitu, mudah-mudahan kita semuanya ini bisa menjadi orang yang terbaik. Ya, orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita bisa Amin. Ya, bisa mengembangkan seluruh potensi anak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak usia dini itu. Amin. Sedikit Bu Citra dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan, Pak Nanan Abdul Manan MPD yang telah mensupport acara ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman saya, dua-duanya pemateri itu teman saya semua ya, Pak Dr. Ipan, apalagi masih interaksi keseharian. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi seminar di STKIP. Lalu yang kedua Pak Dr. Muhammad Fadil ya, terima kasih. Ini rekan saya satu kelas ketika S2 dan saya ikut bangga dengan Mas Fadil ini. Orang yang sangat berprestasi, alhamdulillah S3-nya lulus dengan tepat waktu dan IPK-nya yang sangat luar biasa 3,99. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi saya sendiri dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen Hombes PG PAUD STKIP Muhammadiyah Kuningan yang semuanya telah mensupport, mendukung, memberikan masukan-masukan dan arahan pemikirannya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta seminar yang di luar ekspektasi saya ya, ternyata tidak hanya dari STKIP, tidak hanya dari Bunga Bangsa, tidak hanya dari UM Ponorogo, bahkan dari luar Jawa, dari Sulawesi. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan dari acara ini kita menyambung silaturahim ke depannya. Terus kita komunikasi dalam rangka mengembangkan prodi PG PAUD di Indonesia ya, nasional seluruhnya. Itu saja Bu Citra yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga kepada Bu Citra yang udah jadi moderator, walaupun tadi di awalnya terpaksa ya, nggak apa-apa lah, terpaksa masuk surga gitu. Silakan Bu Citra. Amin. Pak Haji Kasta. Selamat ngantor. Pak Kasta, terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih. Biasa diskusi. Terima kasih juga Pak Kasta. Iya. Pak Kasta, Pak Asdori tadi dan teman-teman seluruh Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila Lanjutkan Pak Erik, lanjutkan seri berikutnya. Amin. Iya, seri berikutnya. Inilah pengisian jurnal. Nanti pematerinya Pak Haji Casta. Pelatihan jurnal nanti Pak Haji Casta, jurnal Scopus. Bukunya menarik-menarik. Mudah-mudahan siap Pak Haji. Mudah-mudahan siap Pak Haji untuk STKIP. Nanti oke. Pak Fadil, Pak Ivan, makasih banyak diskusinya ya.